Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber atau lover-lover ya. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan dan pertanyaannya itu adalah mengenai Bang, kapan sih waktu pergantian air pada sistem budi galon ini? Dan pakan yang digunakan dalam sistem budi galon ini itu apa sih yang kita kasih untuk ikan lele? Simak terus video ini dan jangan lupa buat teman-teman yang baru belajar, tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Dalam proses budidaya ikan lele, tentunya untuk sistem budi galon ini, proses dalam penggantian air kita tidak tidak tergantung pada hari ataupun minggu ataupun bulan ya. Jadi kita analisa saja teman-teman ya, dari masing-masing galon ini sebagai contoh. Untuk awal tebar saya kan bareng-bareng ya untuk tebarnya, dengan kualitas air yang sama, untuk galon medianya pun sama ya. Tapi dari semua galon ini, warna dari masing-masing galon ini cenderung berbeda. Ada yang hijau, ada yang coklat, bahkan ada yang masih jernih ya, seperti contoh ini. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita ganti air? Menurut saya waktu yang tepat untuk kita ganti air adalah ketika kita melihat kondisi air pada galon itu sudah benar-benar rusak ya, ataupun ikan sudah memberikan tanda-tanda tidak nafsu makan ya. Saya sarankan buat teman-teman, lebih baik kita mengurangi saja bagian air dasaran kolam ya. Bagian dasar adalah bagian bawah ya. Kita sedot bagian bawah supaya kotoran-kotoran ikan yang ada di bawah itu kebuang ya. Karena kotoran ikan itu bisa mengakibatkan penyakit jamur dan juga bisa mengakibatkan ikan lele itu sakit ya. Dan ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon ini dan mungkin ingin mengganti ya, mungkin ingin mengganti secara total semua ya, teman-teman harus memperhatikan yang saya sebutkan ini. Yang pertama, saat teman-teman mengganti air sebelum dikasih pakan ya, itu yang pertama harus kita puasakan ya. Misal jadwal pakan kita kasih pagi hari dan sore hari. Sebelum kita memberikan pakan sore hari, kita harus memuasakan terlebih dahulu, ataupun jangan dikasih pakan terlebih dahulu, lalu kita isi ganti air dan kita isi kembali ya. Setelah 2 jam baru kita beri pakan ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ikan tidak stres dan tidak terjadi kematian ya. Dan mungkin untuk jadwal, jika teman-teman memaksakan kita mengganti airnya itu berapa hari, mungkin teman-teman ingin memaksakan seminggu sekali, nggak masalah ya, seminggu sekali, asalkan jangan terlalu sering ya dalam mengganti air dalam budidaya sistem budi galon ini ya. Menurut saya kalau air yang kita ganti terlalu sering itu bisa mengakibatkan ikan stres ya, dan pertumbuhannya akan semakin lambat ya. Lebih baik kita kurangi setiap hari mungkin sekitar 5 cm dan kita isi lagi ya. Jadi kita buang bagian dasarnya lalu kita isi lagi. Tapi sebagai contoh ya, ini kan galonnya ini bagian atasnya ini saya lubangi ya. Jadi biasanya saya hanya tuang air saja, tidak saya buang bagian dasarnya. Saya tuang bagian isi seperti menyiram tanaman bunga ya. Saya siram kurang lebih sekitar masing-masing galon ini sekitar 1 menit ya, masing-masing 1 menit, 1 menit, 1 menit ya. Jadi itu bisa membuat air tersebut akan lebih bagus lagi ataupun lebih stabil ya. Dan proses dalam pemberian pakan, teman-teman ini harus pahami ya, pakan yang digunakan untuk pemeliharaan bibit ya, saya sarankan ataupun budidaya di sistem galon seperti ini, teman-teman harus memperhatikan pakan ya. Pakan kita kasih dengan merek PF 800, PF 1000 ya. Itu untuk tahapan awal kita tebar bibit ya. Itu kita kasih sampai usia kurang lebih sekitar 2 minggu ya.
Setelah 2 minggu ataupun 1 bulan kemudian barulah kita bisa mengganti dengan pakan min 1 ya. Karena untuk 1 bulan biasanya ikan akan sudah ukuran sekitar 1 jempol kaki ya, atau kurang lebih sekitar 2 jari ya. Setelah kita memberikan pakan min 1, barulah kita bisa menggantinya 2 bulan 2 atau 2 bulan setengah kemudian ya. Biasanya kita tidak memerlukan pakan yang terlalu banyak teman-teman ya dalam proses budidaya di sistem galon ini. Untuk ini sebagai perumpamaan ya, untuk galon budidaya sistem galon yang saya fungsikan ini kan ada kurang lebih sekitar 10 galon ya. 10 galon ini biasanya untuk 1 minggunya itu nggak habis sampai 1 kilo ya, nggak habis sampai 1 kilo. Jadi mungkin habisnya paling sekitar 1/4 kilo ya. Ya tergantung dari jumlah dan juga ukuran ikan itu sendiri ya. Dan kalau bisa teman ya, proses dalam pemberian pakan kalau bisa itu kita bibis terlebih dahulu ya, atau kita rendam dengan air terlebih dahulu. Tujuannya supaya pakan mengembang dan proses pencernaan ikan itu lebih bagus ya, dan pertumbuhannya akan lebih cepat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan mengenai tentang sistem budi galon ini, nanti teman-teman bisa tanyakan dari mulai segi proses apa saja yang teman-teman ingin tanyakan. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun saja melalui komentar secara langsung ya. Dalam proses budidaya ikan lele di galon ini teman-teman ya, biasanya dari teman-teman yang baru awal-awal mencoba, mereka mengalami kegagalan waktu proses tahapan penggantian air. Karena kebanyakan dari teman-teman mengganti airnya secara total dan tidak dipuasakan terlebih dahulu, ataupun teman-teman mengalami kesalahan yang namanya pemberian pakan atau merek-merek jenis pakan ya. Jika teman-teman mengalami salah satunya tadi, maka itu bisa mengakibatkan ikan sakit, pertumbuhan ikan lama, bahkan yang paling fatal adalah kematian pada ikan lele ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman ya. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Next saya akan jawab pertanyaan teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, salam sukses selalu buat teman-teman ya.